Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sadana. Nomor NIM saya 3922150120. Di sini saya akan membuat biodata dengan aplikasi Android Studio. Ya, biodatanya itu sederhana sih, nggak mewah-mewah banget gitu ya. Lalu saya untuk merannya itu saya menggunakan visor. Langsung saja ya kita buat programnya di Android Studio. Jika kalian belum mempunyai aplikasi Android Studio, silakan download untuk membuat aplikasi sederhana di sini. Ini dia cukup lama juga karena butuh jaringannya yang stabil gitu. Di sini kita bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti WA. Kita bisa membuat aplikasinya di sini. Banyak sih aplikasi-aplikasi yang lain untuk membuat program aplikasi kayak game atau apa gitu. Saya sudah membuat programnya, tinggal saya jelaskan saja ya. Tinggal saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Tunggu, dia lagi loading Gradle. Dia lagi loading untuk membaca projectnya. Nah, di sini nama folder saya itu contoh 2. Ya, nama foldernya contoh 2. Di sini ada main activity-nya. Contohnya kita membuat baru saja. Kita membuat baru new project. Jangan lupa kita memilih tipenya itu empty. Web. Sekiranya nanti tinggal kita copy paste aja ya. Oke, kita membuat empty. Nah, di sini kita namakan saja misalkan ratusan mahasiswa. Biodata aja ya. Biodata. Nah, selanjutnya kita akan di save di project program, di file project program, di file view biodata 2. biodata sederhana ini ya. Nah, jangan lupa kita akan memilih versinya itu minimum SDK, kita memakai Gitpad Partikel. Nah, langsung saja. Lagi loading sebentar ya, kita jelaskan aja di sini. Sini ada Java-nya itu ada mahasiswa, ada main activity, ada MyDB handler. Nah, kita udah punya nih main activity-nya. Tunggu, dia lagi loading sebentar. Nah, ini data mahasiswa, nanti kita akan membuat Java-nya persis sama seperti ini. Karena kalau misalnya kita kagak sama, nanti datanya akan error. Contohnya seperti itu, kita buat dulu nih. Lagi loading. Oke, 4. Nah, ini ada tampilannya. Di sini saya memakai linear layout untuk bagian seluruh dari bagian rumah. Kalau kata bahasa ininya mah rumahnya, ini adalah rumahnya. Dan di sini saya memakai text view untuk menampilkan huruf atau kalimat. Nah, ini saya menampilkan untuk selamat datang. Di sini saya memakai sheet-nya itu 20, width height-nya itu 250, height-nya itu wrap content. Dia sesuai dengan apa panjang dari ukurannya. Nah, di sini saya memakai margin left untuk menggeser ke kiri atau ke kanan.
Margin top itu kita untuk menaikkan atau menaikkan teksnya atau menurunkan teksnya. Nah, saya memakai gravity center dan teksnya itu saya memakai eh, dan teksnya itu saya membuat selamat datang. Bisa kita hapus. Contohnya misalkan biodata sederhana atau apa gitu. Nah, di sini saya memakai italic agar teksnya itu miring ke kanan gitu. Nah, text colornya itu saya memakai warna hitam. Nah, contohnya kan udah ada nih ya. Di main activity-nya kita copy paste aja sini. Tiga error karena nama foldernya berbeda. Kita membuat aja dulu. Buat lagi, kita neo ke Java class. Kita buat sama perihalnya seperti ini. Mahasiswa. Kita copy paste saja Java-nya. Nah, kita membuat MyDB handle. Neo ke Java MyDB handler. Oke, lalu kita copy paste dalamannya. Kenapa dia pada error? Karena di sini nama foldernya itu beda. Nama folder kan kita biodata sederhana. Di sini kan masih contoh. Nanti biodata sederhana. Nah, lalu di XML-nya kita masukin saja ya layout ke main activity. XML-nya kita pakai copy paste, nanti tinggal kita jelaskan saja karena saya sudah membuat. Nah, di sini kan labelnya belum ada, dia pada merah. Karena iconnya itu kita belum copy paste. Kita paste di sini. Oke. Nah, apakah dia muncul di main activity? Oh, ada yang error. Dimana di string tampilkan string. Di sini ada error. Kalau kita cari ini ke MyDB handle, aktif handle, biodata sederhana. Buat mahasiswa, kita lanjutin dulu namanya, berarti bisa kedetek. Sabar. Nah, dia ada yang error masih di sini, dia tidak akan kepanggil karena nama foldernya beda. Ini kita buat dia dapat error. Ini masih ada yang error karena ini nama contohnya biodata sederhana. Ini kita ganti biodata sederhana. Nah, sudah nggak ada error kan? Nah, ini udah nggak ada error. Nah, di sini masih ada error. Oh, nggak ada. Oke, lalu kita ke layoutnya, ke main activity ini. Oh, stringnya ini bukan oh ya, stringnya dia belum ada ya, lupa. Kita masuk ke values, ke string, karena stringnya sini nggak ada, kita buat aja stringnya di sini. Kita buat string
name kan tadi kan ini kan stringnya ada yang pertama, button pertama mana dia, di sini. Ini kan stringnya tampilkan, berarti kita masukkan tampilkan. Nah, lalu kita copy paste saja. Kita kan ada 4 bottom ya, dia kan salah 4 bottom yang tampilkan udah enggak ya, atau ada add 43 add sama update ya. Kita masukin aja di sini listingnya add sini. Nah, karena kita mempunyai 3 string ya, udah nggak ada yang error. Nah, selanjutnya coba kita lihat string yang orisinilnya, sama dia nggak bakal. Nah, sama kan, tampilkan update add ya kan, source ya kan. Nah, selanjutnya kita jalanin dulu programnya, kita jalanin dulu coba visor. Jadi benar kita jelaskan coba, kan udah nggak ada yang error. Barusan saya mengkoneksikan itu aplikasi visor. Nah, kita running aja di sini langsung. Nah, ini kita memakai kabel data untuk melakukan koneksi ke aplikasi visor. Nah, selanjutnya kita coba run dulu. Kita run ya, tunggu install dulu. Nah, lama kalian saja, saya nunggu install. Dia lagi ngeranin. Jika data itu sukses, kita lihat dia lagi ngeranin. Kita ke layout activity main ya, di sini kan udah nggak ada yang error. Nah, udah nggak ada yang error, tampil dia sama seperti tampilan yang sebelumnya. Ini kan biodata tampilkan tampilan yang sebelumnya, dia sama seperti ini ya kan. Nah, itu saya memakai 4 bottom WP lagi running nih. Saya memakai 4 bottom edition. Nah, sini saya memakai 4 bottom 1 2 3 4 ya, dan di sini saya pakai logo universitas kampus saya. Dan di sini saya ketika si user itu menginput di data tambah data, dia akan muncul hasilnya di sini. Nah, ketika dia akan mengklik tampilkan semua data, tampilkan semua ya, di sini akan muncul datanya semua. Nah, udah nih, udah jalan nih programnya. Nah, contohnya seperti ini ya kan, namanya biodata sederhana ya kan, nama filenya biodata sederhana ya. Lalu kita jalankan, coba kita tambah data, masukkan npm dan nama ya kan. Ini silakan 1 2 3. Nah, di sini masukkan input. Salah, ini kita salah di layoutnya. Di layout kan
di sini kan text view-nya masukkan input salam, silakan masukkan nama, silakan input nama. Di sini Android text-nya, jadi dia akan berubah di sini. Nah, silakan input nama, samakan seperti ini kan, atau kita hapus saja silakan ya. Nah, dia akan berubah ya kan, ini aja ya, lebih bagus dilihatnya kan. Nah, coba kita run lagi, kita run, dia akan berubah semua. Kalau misalkan di sini kita ubah lagi nih, kita belum run, dia tidak akan berubah, tampilannya sama seperti yang tadi. Nah, dia berubah ya kan, silakan input nama. Nah, di sini kita masukkan 1 2 3 npm-nya ya kan, namanya misalkan nama saya Fajar. Nah, selesai, lalu kita tambah data, ditambahkan ya, kita tampilkan nih data kita nih yang tadi kita buat ya kan, data yang tadi kita buat kita tampilkan. Nah, data akan muncul di sini. Nah, contohnya kita tambah lagi 1 2 3 4 5 npm-nya akan di sini, namanya misalkan Mamat kan, Mamat. Selesai, kita tambah data, ditambahkan, kita tampilkan lagi. Nah, 2 inputan sudah berhasil ya kan. Lalu kita hapus nih, misalkan mau kita hapus siapa, kita cuma masukkan npm aja, nggak usah nama ya kan. Kita masukkan npm-nya 1 2 3 akan berikut. Selesai, kita hapus datanya nih. Nah, data dihapus, kita tampilkan datanya tidak ada, seperti itu. Nah, programnya di sini yang sudah saya buat. Ini saya membuat XML-nya. Benar sih Java-nya sih nanti XML dulu. Nah, di sini adalah bagian rumahnya. Ini bagian rumah. Lalu saya memakai text view untuk menghadirkan di ruangan atau di, ya ini kan ruangannya. Ruangan saya memakai text view. Di sini saya memasukkan kalimat selamat datang, lalu adanya di sini. Lalu saya memakai di sini berurutan ya, dari text view ke image. Kita memakai image atau bisa kita sebut gambar gitu. Nah, di sini saya mendownload logo kampus saya, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, selanjutnya kita memakai text view lagi untuk menghadirkan kalimat silakan input NIM atau npm. Nah, dia berada posisinya di sini sebelah kiri yang tadi kita input ya kan. Nah, lalu saya memakai edit tag itu agar si user itu bisa menginput. Memakai edit tag, margin left-nya 20 untuk kiri kanan, top-nya 5 ke atas, width-nya itu 150, thick-nya itu 40. Lalu saya pakai input tipenya itu number karena kan NIM atau npm. Kalau misalkan saya memasukkan input tipenya itu teks atau yang lain, dia akan berubah menjadi teks, jadi seluruh. Nah, saya memakai Android ID-nya itu underscore plus ID slash npm yang berada di sini ID. Nah, ini RID-nya mahasiswa npm di media Blender ID. Oh, salah, di mahasiswa berarti. Oh, benar, tadi dengan aktif itu. Nah, di sini ini ID hasil nama MHS. Nah, contohnya gini, ini kan ID npm. Nah, di sini saya memakai lagi edit tag-nya, ID-nya itu nama MHS. Nah, berada di sini nama MHS. Nah, hasil itu adanya di sini paling bawah. Oke. Hasil ada paling bawah dulu. Terus data hasil aktif.
Oh, hasil ini di text view. Ya, lupa. Nah, hasil. Ya berada ID-nya di sini. Hasil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan tadi kan kita baru menjelaskan tentang dari edit text ini ID-nya ya. Nah, selanjutnya saya memakai relatif. Relatif itu dia setengah. Dia akan mengasih jarak. Contoh relatif kita hapus. Nah, dia akan berdempetan. Berubah kan? Dia akan berubah. Nah, saya memakai text view lagi. Text view untuk menghadirkan hasil dari inputan si user. Contoh, si user update, tambah, hapus, atau tampilkan semua, dia akan dipanggil di text view di sini. Jadi misalkan kita tambahkan name dan nama, ya kan? Nanti kita klik button si tambah, dia akan hadir di text view ini. Beradanya di sini. Dia akan berada di sini. Nah, lanjut saya memakai relatif lagi di sini karena ngasih jarak. Ya kan? Nah, di sini bottom. Nah, saya memakai bottom margin level 50, on clicknya tampil underscore data. Stringnya itu tampilkan. Tadi tuh yang kita buat stringnya. Sini di string. Nah, di sini tampilkan. Ya kan? Lalu dia akan dipanggil stringnya di mahasiswa. Mana string? Ini my Debian. Nah, string nih. Dia akan dipanggil di stringnya hasil text. String. Jadi bikin string. Ya kan? Privat integer ID, stringnya MHS nama. Ya, MHS nama stringnya MHS nama. Nah, berarti ini cuma string di values doang. Kalau string di MHS nama itu ada di tadi bawah, MHS nama string. Nah, selanjutnya bottom yang ini sudah kan labelnya saya memakai icon. Nah, ketika kita ingin membuat icon itu kita tinggal new vector asset. Nah, di sini kita akan memilih bottom banyak nih. Ini kita memilih bottom banyak, ya kan? Wait, tunggu loadingnya. Kita memilih bottom, posisinya ada di sini, ya kan? Kita cancel aja, kelamaan. Nah, di sini kita membuat namanya untuk kita panggil di XML yang tadi. Nah, di sini kita bisa ganti warna. Di sini kita bisa ukuran, size-nya. Di sini kita bisa menebalkan warnanya, ya kan? Lalu next. Ya, nanti kita panggil di sini. Nah, ini. Kalau saya membuat juga, nah di sini kan tampilkan semua. Dia akan kepanggil di sini. Nah, di sini saya memakai text view lagi seperti tadi. Text view posisinya di sini. Nah, 4 bottom ini sama seperti posisi yang ini. 4 bottom ini sama posisinya. 4 bottom ini nih sama codingannya seperti ini. Cuma saya bedain itu margin left-nya sama top. Di sini dia left-nya 50, di sini dia left-nya min 10, ya kan? Nah, di sini left-nya 130, min 130. Dan yang penting itu ID-nya. ID-nya itu harus beda. Karena kalau ID-nya sama, dia akan error. Nah, lalu kita main ke Java-nya. Nah, di sini kita publikas mahasiswa privat integer ID. Nah, di sini ada string mahasiswa. Nah, di sini this ID. Jadi mahasiswa integer ID, string mahasiswa. Nah, ini untuk memanggil-manggilnya nih, manggil ID sama mahasiswa. Nah, lalu ke database-nya nih. Nah, database-nya mahasiswa.db.
Nah, di sini string table, string column ID, column name. Nah, di sini stringnya. Di sini database-nya dari string public void. Nah, ketika si user itu akan menginput data, jika string loading handler, string hasil, sini select bintang from untuk semua. Jika misalkan dia inputnya salah, data tidak, jadi if hasil request data tidak ditemukan, ya kan, data tidak akan ditemukan, return hasil. Kalau misalkan dia inputnya benar, lalu ke sini return hasil. Nah, begitu. Lalu ke main activity. Nah, di sini text view-nya hasil teks sama yang tadi nih, hasil teks view-nya nih. Nah, ini hasil teks, di sini hasil teks. Nah, di sini hasil teks dari RID-nya, ID-nya kan tadi kan hasil nih, ya kan. Nah, nih, jadi dia akan dipanggil di sini. Ini seluruh dari mahasiswa ke MyDB Under kita panggil di main activity pusatnya. Nah, edit tag-nya, ID-nya MAS nama, ya kan, di sini npm. Sini edit tag-nya MAS nama, di sini ID-nya nama MAS. Nah, lalu selanjutnya kita set tag-nya kosong, nama kosong. Nah, di sini jika dia misalkan inputnya salah, data sudah ada, inputnya benar, lalu ke hasil, ya kan, ke hasil teks dia. Else karena, nah, misalkan dia isi benar nih MAS nama sama npm-nya. Nah, terus ini bottom, kita klik bottom tambah, ya kan. Nah, data ditambahkan, ya kan. Nah, lalu selanjutnya misalkan kita klik tambah lagi, lalu dia diarahkan masukkan npm dan nama, contohnya seperti ini. Nah, masukkan npm dan nama, ya kan, lalu disapanya seperti itu, masukkan npm dan nama. Contohnya ini kita ganti nih, masukkan nim atau nama kalian, ya di sini juga akan berubah. Di sini tampilan ini dia akan berubah. Nah, selanjutnya kita ke public void update. Ini kan tadi kan baru tambah data nih, ini kan tambah data nih, ini punya tambah data si icon ini, punya tambah data Java-nya, ini bahasa Java-nya, ya kan. Dari sini website ini tampil data, ya. Nah, dari sini ke sini ini tambah data, ya kan. Lalu kita update data nih, update, ini punya update. Nah, ini update kita, ya kan. Jadi misalkan dia masukkan nim sama nama, data terupdate, ya kan, hasil teks sudah ditemukan, ya kan, seperti itu. Nah, di sini hapus data, contohnya misalkan kita masukkan name sama nama, terus kita klik button data hapus, ya kan, data akan terhapus. Nah, lalu selesai ke DB Hunter. Ini DB Hunter yang ini, ya kan. Lalu kita mainkan di sini. Nah, contohnya kita akan menghapus atau mengganti nih biodata sederhana, ya kan. Kita di manifestnya aja coba. Nah, ini kan biodata sederhana, ya, nama filenya manifest. Nah, tadi kan sudah tuh kita bikin ikonnya, kita ada label neo picture asset, ya kan. Lalu kita misalkan membuat layout lagi, kita neo XML nya aja, layout resolve file, ya kan. Contohnya kita membuat Java tadi nih, kita neo Java class, seperti itu, ya kan. Dan contohnya kita membuat lagi, misalkan icon atau apa, di sini kita bisa tambahkan icon di sini,
Contohnya kita buat icon lagi nih di sini nih, di satu image view, ya kan, button atau button misalkan 150 dp. Oh nggak bisa ya, web content. Nah itu udah berwarna tuh ya, ya kan. Nah ini bukan kita atur misalkan pakai left, ya kan, misalkan 100 dp, nanti akan ke kiri ke kanan, ya kan. Nah contoh atas turunnya kita atur, ya kan, misalkan 10, dia akan ke bawah, akan 20, nah 30 dia ke bawah, 40. Semakin besar angkanya semakin turun dia ke bawah, semakin kecil misalkan minus dia semakin naik ke atas. Dan misalkan 30 naik ke atas lagi, ya kan. Nah terus widthnya misalkan 50 dp, nah kecil dia, ya kan, dia kecil. Nah misalkan hiknya itu kan ke bawah nih, turun ke bawah misalkan 100 dp, dia akan lebar dia ke bawah gitu. Nah di sini bottom ini agar kita bisa kepanggil, kita memakai Android ID. Kita pakai ID sini. Misalkan kita bottom ini kita mau kasih apa, misalkan kirim, bisa, nanti kita di Java-nya kita panggil aja, kan. Nah di sini kita bisa manggil si background, si icon yang misalkan kita buat, kita tambah background ini, label tampilkan gitu. Nah dia kan, nah, karena tampilkan itu kan iconnya ini, nah tampilkan nih tuh sama tampilkan, ya kan. Jadi dia akan gini tampilkan. Nah oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang biodata sederhana, ya kan. Itu saja. Ini kita bisa hapus data, kita misalkan tambahkan lagi nih, tampilkan nih, ini Mamat nih, tadi bisa kita hapus, bisa kita update, masukkan npm itu 2 3 4 5 berapa amat ya, 1 2 3 6 5 4 654, namanya misalkan bu, selesai, update. Data tidak ditemukan karena salah. Kalau misalkan kita update nama, kita hapus nih, udah hapus, terus kita bisa update lagi gitu, bisa kita ambil lagi datanya ya. Contoh ini kita tambahkan aja dulu, data ditambahkan, tampilkan semua. Nah coba kita hapus 1 2 3 654 ini bu, bukan ya, 6, kita hapus aja itu 2 3 5 6 4, ini selesai, kita hapus nih. Nah data dihapus, tampilkan cuma si Mamat yang ada, ya kan. Coba kita update, masukkan npm dan nama 2 3 6 5 4, namanya kan bu, dua, update, tapi dia bukan, berarti setahu saya. Oke, itu aplikasi sederhana biodata, tentang biodata, pembuatan biodata gitu. Nah kalau misalkan ada yang mau ambil, kalau misalnya di XML mah gampang ya, XML kita buat tampilannya itu mau sebagus apa gitu, gampang. Cuma di sini nih yang bikin rumit ya, Java-nya. Kalau buat icon mah gampang, di XML tampilan ya sebagus mungkin bisa dibuat. Mau kita kasih seperti bank BNI atau bank BCA, kita buat gampang di sini. Cuma logikanya itu berada di sini.
istri, kita mau panggil siapa nih, kita mau ngirimnya kemana gitu. Dan itu kita kirim dia akan berkurang atau gimana gitu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biodata sederhana kita buat dengan Android Studio, dan hasilnya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.